Allah mengundang Anda agar selamat. Bertemu lagi dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagi. Jika Anda diundang, ada dua kemungkinan. Yang pertama datang, memenuhi undangan itu. Yang kedua tidak datang. Dengan alasan tidak datang, sibuk, tidak sempat, kebetulan lagi bokeh atau kanker kantong kering. Hari ini Allah mengundang Anda dan saya supaya Anda dan saya mendapat keselamatan. Nah, posisi manusia seperti domba yang tersesat. Ia mencari orang-orang, maksudnya Tuhan mencari orang-orang yang sesat itu supaya diselamatkan. Lukas 19 ayat 10. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia panggil yang letih lesu dan yang berbeban berat karena dosa, karena kejahatan, karena penderitaan, dan karena tekanan setan iblis, sehingga membuat damai sejahtera hilang. Dan Yesus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi damai sejahtera, sentosa, kebahagiaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudaraku, lagu yang cocok untuk ilustrasi Tuhan mengundang Anda ini adalah dengar dia panggil nama saya dan ku jawab, ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Matius pasal 22 ayat 1 sampai seterusnya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lainnya menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan. Di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14 ini Allah mengundang Anda. Kita mengulang, atau mungkin ada yang ingat tentang makna perumpamaan. Yesus mengajarkan dalam perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita kehidupan nyata, dari dalamnya diambil satu atau lebih kebenaran. Agar yang ingin tahu harus cari tahu dan dapat ambil kebenaran itu. Sedangkan yang cuek tidak dapat mendapat apa-apa. Ia melihat tetapi tidak, ia punya mata tapi tidak bisa melihat, tetapi ia mendengar tetapi tidak dapat mengerti. Dan perumpamaan bukanlah dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak sungguh-sungguh ada. Dongeng adalah cerita yang tidak sungguh-sungguh ada. Dongeng hanya menggambarkan tokoh dengan sifat-sifat. Misalnya, ya, putri dengan timun emas. Nah, ini dongeng, saudaraku. Lain lagi dengan fiksi. Fiksi itu adalah cerita rekayasa, khayalan manusia. Walaupun memang khayalan manusia, rekayasa manusia itu banyak manfaatnya. Misalnya, manusia itu menghayal, merekayasa bagaimana dia bisa terbang. Lalu akhirnya terciptalah pesawat terbang. Jadi Yesus tidak memakai fiksi, rekayasa, ya. Zaman sekarang ini fiksi atau rekayasa ada di dalam kumpulan atau aplikasi intelijensia, yaitu kecerdasan buatan. Semua kecerdasan manusia itu dikumpulkan dan dibuat satu folder oleh orang-orang pintar, ya. Sehingga dengan adanya rekayasa atau fiksi, uang pun bisa ngomong. Kiasan, lain lagi, Yesus tidak memakai kiasan. Dan Yesus hanya memakai perumpamaan. Karena perumpamaan itu cerita kehidupan yang nyata. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, makna dari perumpamaan yang kita baca tadi dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14, Allah mengundang Anda untuk diselamatkan. Yang pertama, ada raja. Raja itu membuat pesta, dan raja itu adalah Tuhan yang menyediakan keselamatan. Sedangkan pesta itu adalah keselamatan. Lalu 3 macam orang yang diundang itu. Yang pertama menolak, yang kedua menerima, dan yang ketiga orang yang diundang itu tidak layak. Selanjutnya hamba-hambanya itu adalah para nabi, para rasul, para penginjil, yang mereka memberitakan tentang firman Allah, kerajaan Allah, kebenaran, dan memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Kemudian tamu yang ditolak adalah orang ataupun yang memiliki hanya keyakinan saja, tidak ikut cara Tuhan. Memiliki kebenarannya sendiri, tidak ikut aturan Tuhan. Memang mungkin dia orang baik, tetapi baik saja tidak cukup. Tapi dia perlu ikut jalan dan cara Tuhan. Cara Tuhan yang sudah disediakan bagi setiap orang. Dan orang yang mengikuti cara Tuhan, itulah yang layak di dalam pesta. Layak di dalam perjamuan anak domba. Apakah saudara dan saya sudah berada di dalam pesta itu dan menikmati keselamatan? Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan.
bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.